berbuat dosa. Wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat tersebut. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasul? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam, menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati. Ustadz Abdul Somad atau UAS bertemu Imam Besar Habib Rizik Syihab di Markas Syariah Pesantren Agrikultural FPI di Megabendung Cisarua, Bogor, Jawa Barat, 13 November 2020. Keduanya berpelukan, keduanya bersalaman, dan para ulama, habaib dan tokoh yang hadir menjadi saksi bahwa para ulama dan umat semua masih tetap berada dalam satu barisan yang kokoh. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad sambil menangis berpesan kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada zuriyah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan menyakitinya. Wahai para pendosa, jika engkau belum mampu bertaubat dan beramal soleh, paling tidak jangan kalian sakiti dan fitnah zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. UAS sambil tak kuasa menahan air mata. Bagaimana kalian nanti ketika menghadap Rasulullah di akhirat? Lanjut UAS. Momen UAS menangis ini bertepatan dengan viralnya video artis Nikita Mirzani yang menghina Habib Rizik Syihab. Dalam video yang beredar di media sosial, Nikita Mirzani menyoroti penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta Selasa 10 November 2020 lalu. Dalam video itu, Nikita Mirzani juga menyebut Habib sebagai penjual obat. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu tukang obat. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. PDI tanggapi santai laporan politikus PDIP atas Habib Rizik. Setelah saya buat laporan, beberapa lama kemudian, sebulan kalau nggak salah, Saudara Muhammad Rizik Syihab ini berangkat umroh, sehingga laporan saya itu tidak bisa diproses. Ya. Nah, kemarin Saudara Rizik Syihab sudah kembali ke Indonesia dan sekarang ada di Jakarta. Oleh karenanya saya meminta kepada Kepolisian Negara RI dan Polda Metro agar menindaklanjuti laporan polisi. Politikus PDIP Henry Yosodiningrat meminta kepada Polda Metro Jaya supaya laporannya atas pimpinan FPI Habib Rizik Syihab ditindaklanjuti. FPI enggan menanggapi laporan Henry Yoso atas HRS itu. Ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, kata juru bicara FPI Munarman kepada wartawan Rabu 11 November 2020. Laporan Henry Yoso ini diajukan ke Polda Metro Jaya pada 2017. Henry Yoso melaporkan sebuah akun Facebook, satu channel dan Instagram Habib Rizik ke Polda Metro Jaya. Henry melaporkan kedua akun medsos tersebut karena telah menudingnya sebagai politikus berhaluan komunis. Intinya, saya melaporkan satu yang bertanggung jawab terhadap akun Facebook, satu channel, dan satu lagi yang bertanggung jawab terhadap akun Habib Rizik. Kenapa? Karena itu saling berhubungan, yaitu mereka memasukkan dalam akun Facebook sama Instagram ada foto saya dan disertai kalimat bahwa politisi yang berhaluan komunis.
Kemudian saya disebut memusuhi umat Islam, jelas Hendrioso kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 31 Januari 2017. Rabu kemarin Henry kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Dia meminta agar polisi menindaklanjuti laporan tersebut lantaran Habib Rizik telah di Jakarta. Saya tidak ada kaitannya dengan pihak manapun. Tapi karena saya merasa betul-betul terhina, dikatakan politisi yang berhaluan komunis, dikatakan memusuhi umat Islam, dikatakan politisi yang indekos di PDIP. Saya anggap itu menyerang kehormatan saya, kata Henry kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 11 November 2020. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar juga menanggapi permintaan Hendrioso ini. Dia merasa heran atas laporan tersebut lantaran Habib Rizik tidak memiliki akun media sosial. Di kasus itu kan baru terlapor Habib Rizik Syihab tidak pernah ada akun Instagram. Lah, yang sebarkan akun itu Habib Rizik Syihab yang dilapor, kata Aziz saat dihubungi terpisah Rabu 11 November. Membayar tunai kesombongan Mahfud MD. Itu serius. Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir. Udara Airport merupakan salah satu objek vital tempat lalu lintas pergerakan manusia dan barang antar kota, pulau, dan negara. Bandara juga merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis yang mampu memberikan kontribusi pendapatan negara. Mengingat sedemikian vitalnya fungsi bandara, maka setiap bandara dikelola dengan sistem pengamanan yang terintegrasi. Karena vitalnya sebuah bandara, penjagaan bandara termasuk salah satu prioritas utama. Sekalipun bandara harus mampu dijaga dan dipertahankan agar tidak jatuh ke pihak lawan. Apabila lawan mampu menguasai bandara, maka habis sudah sebuah negara karena objek vital sebagai lalu lintas barang dan orang bisa dikuasai pihak lain. Karena sebuah kesombongan Mahfud MD yang meremehkan imam besar, hari ini jamaah beliau memadati bandara dan jalur jalan menuju bandara. Ratusan ribu jamaah tidak tertampung lagi di dalam bandara, sisanya menunggu di pintu keluar dan sepanjang jalan menuju Petamburan. Kehadiran jamaah imam besar membuktikan bahwa perkataan Mahfud MD salah besar. Mereka yang datang dan menyambut imam besar belumlah bisa dikatakan semuanya. Kalau boleh memberi presentasi, hanya 10% yang datang ke bandara. Karena mereka sebagian besar adalah jamaah yang lokasinya bisa dijangkau dengan jalan dekat. Di luar jemaah tersebut, jutaan jemaah imam besar mengikuti perkembangan melalui jaring di tangannya. Kesombongan Mahfud harus dibayar mahal ketika kegiatan keseharian bandara harus mengalami penundaan untuk reschedule jadwal keberangkatan dan kedatangan. Jika dinominalkan dengan materi, pastinya Bandara Suta mengalami kerugian yang cukup besar akibat membeludaknya masa menyambut imam besar. Sebuah kerugian yang harus ditanggung karena kesombongan para pejabat negara yang asal bicara. Jika ingin berniat buruk, bisa saja massa menguasai bandara tanpa bisa dihentikan. Jika ingin berniat buruk, bisa saja sebuah revolusi dimulai dari sini. Namun, hal itu bukanlah sikap jemaah imam besar. Peringatan untuk kedepannya, bahwa esok pemerintah harus mulai berpikir sebelum mengeluarkan kebijakan. Karena esok situasinya tidak akan sama lagi dengan seperti kemarin. Setelah hadir sang imam mampu menggerakkan jutaan masyarakat untuk berjuang bersamanya. Datang sang pahlawan yang selama ini dirindukan. Sang pencerah itu telah hadir di tengah masyarakat dan menunggu komando darinya. Mahfud dan Dubes Indonesia di Saudi harus malu melihat fakta hari ini. Segala framing yang mereka keluarkan dengan diskreditkan imam besar ternyata tidak membawa hasil ke arah yang mereka inginkan. Sebuah bandara kebanggaan negara bisa didatangi lautan manusia menyambut kedatangan seseorang yang dirindukan. Sebuah peringatan yang ingin disampaikan. Jangan sombong, jangan menantang. Imam besar telah datang.